aku Intan Vita Setiawati, bisa dipanggil Intan. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih kondisi wilayah perbatasan Indonesia? Dalam video ini kita akan membahas tentang perencanaan wilayah perbatasan yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi wilayah perbatasan. Nah, wilayah perbatasan sendiri adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik dalam bentuk perbatasan laut maupun darat. Jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan adalah wilayah kabupaten atau kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara ini meliputi perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar loh. Nah, perbatasan sendiri memiliki fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan negara, hubungan diplomatik, serta kesejahteraan masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri memiliki perbatasan darat dengan negara Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Papua Nugini di Papua, Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya itu perbatasan laut Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Palau. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum dan kebijakan perencanaan wilayah. Nah, di sini terdapat dasar hukum dan kebijakan perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia yang didasarkan pada berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Di antaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang mengatur penegasan batas wilayah dan pengelolaan kawasan perbatasan. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB yang bertugas merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan. Yang ketiga ada RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 yang menekankan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan wilayah perbatasan yang memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu yang pertama menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, yang ketiga yaitu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, yang keempat yaitu mengembangkan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga dalam pengelolaan sumber daya lalu lintas batas. Terdapat beberapa strategi perencanaan wilayah yang harus kita ketahui loh. Nah, strateginya ini mencakup yang pertama pendekatan keamanan dan pertahanan dengan meningkatkan kehadiran aparat negara dan penguasa pos perbatasan. Yang kedua yaitu pendekatan ekonomi melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, peningkatan konektivitas transportasi, serta pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Yang ketiga ada pendekatan sosial dan budaya yang meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Yang keempat ada penguatan kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral untuk pengelolaan lintas batas dan peningkatan hubungan perdagangan. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi dan SIG, sistem informasi geografis, guna mendukung pemetaan dan perencanaan berbasis data. Terdapat pula beberapa tantangan dalam perencanaan wilayah perbatasan loh. Yang pertama yaitu kondisi geografis dan infrastruktur. Banyak wilayah perbatasan ini memiliki akses yang sulit dijangkau dan minim infrastruktur. Yang kedua, keamanan dan konflik perbatasan. Sengketa batas wilayah dan aktivitas ilegal seperti penyeludupan masih sering menjadi permasalahan loh. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial ekonomi. Masyarakat di perbatasan sering menghadapi keterbatasan dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan juga peluang ekonomi.
Yang keempat, ada koordinasi antar lembaga. Pengelolaan wilayah perbatasan melibatkan banyak instansi sehingga diperlukan koordinasi yang efektif. Yang kelima, ada dampak perubahan iklim. Ancaman seperti abrasi, banjir, degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap wilayah perbatasan itu loh teman-teman. Selanjutnya ada program prioritas. Nah, di sini pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Antara lain yaitu yang pertama, pembangunan pos lalu lintas batas negara (PLBN) yang modern dan terintegrasi dengan pusat ekonomi lokal. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat ekonomi lokal. Yang ketiga, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan, yaitu melalui program UMKM, sektor pertanian, dan industri kreatif. Yang keempat, ada penguatan keamanan perbatasan dengan menambahkan personil dan teknologi pengawasan di wilayah perbatasan. Yang kelima, ada digitasi dan pemetaan wilayah melalui penerapan teknologi dan informasi SIG yang mendukung perencanaan dan monitoring wilayah perbatasan. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Dengan strategi yang tepat, serta didukung regulasi yang kuat, wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.